Selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Proses Bisnis Teknologi Informasi PBTI. Nah, untuk membernya kami ada 5, dengan saya Anggi Prabowo, kemudian yang kedua dengan Mas Yopi Chandra, 3 dengan Mas Fahmi Junaidi, keempat dengan Mas Dedi Sabianto, dan kelima dengan Mas Farhan Maulani. Kali ini untuk temanya yaitu optimalisasi pelayanan penunjang medik melalui sistem integrasi efisiensi radiologi terpadu. Untuk sesi pertama, untuk pembahasannya kita bagi menjadi 5 sesi untuk dia membernya. Untuk sesi pertama saya silakan ke Mas Yopi. Mas Yopi silakan. Baik, terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk optimalisasi pelayanan penunjang medik melalui sistem integrasi efisiensi radiologi terpadu. Adapun alasan kami untuk melakukan penelitian di dalam tugas ini yaitu untuk melakukan optimalisasi kepada pelayanan penunjang medik di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, yang mana sebelumnya pemeriksaan ronsen, CT scan dan radiologi di RSU ini ronsennya membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar seminggu atau 2 minggu untuk menunggu hasil foto ronsen atau CT scan dari pasien di RSUD Kabupaten Tangerang. Baik, untuk latar belakang dari pengambilan judul ini yaitu pertama, pentingnya pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Tangerang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Tantangan dalam pelayanan radiologi yaitu meskipun memiliki visi yang kuat, RSUD Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan dalam pelayanan radiologi termasuk ketergantungan pada proses manual yang menyebabkan inefisiensi dan biaya operasional yang tinggi. Untuk selanjutnya adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu masih adanya proses manual dalam pengolahan hasil radiologi menyebabkan waktu tunggu yang lama dan biaya operasional yang tinggi, terutama dalam penggunaan film radiologi. Dampaknya pada anggaran yaitu anggaran belanja habis pakai untuk film radiologi sangat tinggi, mencapai lebih dari 1 miliar pada tahun 2022, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih Mas Yopi. Ini saya penjelasan. Kemudian untuk tujuan digitalisasi kita menggunakan sistem QR code. Jadi kita menggunakan implementasi dari hasil QR code. Salah tujuannya adalah mengimplementasikan hasil radiologi berdasarkan QR code untuk memudahkan akses pengambilan data. Karena sudah menggunakan hasil QR code, maka pengurangan waktu itu akan bertingkat untuk berkurangnya waktu tunggu. Digitalisasi bertujuan untuk mengurangkan waktu tunggu pasien dengan mempercepat proses pengolahan hasil radiologi karena hanya berbentuk seperti digital. Dan digitalisasinya ya tidak ada akses cepat dan aman. Digitalisasi memungkinkan klarifikasi radiologi, meningkatkan efisiensi operasional, kemudian peningkatan kualitas gambar. Dengan digitalisasi, kualitas gambar radiologi dapat ditingkatkan, memberikan hasil diagnosis yang lebih akurat. Kemudian pengurangan anggaran tentunya. Digitalisasi dapat mengurangi biaya operasional dengan mengurangi ketergantungan pada film radiologi efisien. Dengan sistem digital, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga mengurangi pemborosan. Baik, untuk berikutnya saya silakan ke Mungkin. Ya, terima kasih Mas Andi. Saya lanjutkan di next slide-nya. Nah, ini adalah dampak positif dari sistem integrasi yang kami lakukan. Yang pertama, ini kita bisa melakukan peningkatan kepuasan pasien. Jadi di mana untuk waktu tunggu yang lebih singkat dan hasil yang lebih akurat, kepuasan pasien juga dapat meningkat. Lalu dari sisi efisiensi, kita juga berharap ini ada peningkatan efisiensi, di mana sistem terpadu ini akan meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu tunggu dan biaya operasionalnya juga. Lalu yang ketiga, ini ada kepuasan dan kepercayaan. Di sini juga lebih penting juga karena untuk layanan yang lebih cepat dan akurat, kepuasan dan kepercayaan pasien juga terhadap rumah sakit juga akan meningkat. Yang keempat, ini transparansi dan keamanan data, di mana sistem digital akan memastikan transparansi dan keamanan data pasien, meningkatkan kepercayaan terhadap layanan rumah sakit. Selanjutnya di poin yang kelima, dampak positifnya untuk pengurangan sisi kesalahan yang ada di sisi rumah sakit, di mana digitalisasi juga akan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengolahan data radiologi, meningkatkan akurasi hasil juga. Yang terakhir dari dampak positif ini ada accessibility
aksesibilitas layanan, di mana sistem digital meningkatkan aksesibilitas layanan, memungkinkan pasien untuk mengakses hasil radiologi dengan mudah. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Terima kasih. Siap, makasih Mas Didi. Jadi setelah analisis yang dilakukan, hasil optimalisasi tadi berupa pelayanan penunjang melalui sistem integrasi efisiensi radiologi terpadu melalui QR Code. Teman-teman yang ingin mencoba silahkan bisa di-scan barcode tersebut. Kemudian untuk rekomendasi kedepannya adalah disarankan untuk dapat terus memantau dan mengevaluasi sistem untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan layanan di masa yang akan datang. Next, Mas. Baik, dari hasil analisa resource dari RSUD Kabupaten Tangerang, kemudian kita melakukan analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Dimulai dari faktor internal dulu. Yang pertama adalah kekuatan atau strength yang dimiliki. Yang pertama, sudah adanya sistem informasi rumah sakit dengan skor 7, kemudian sudah adanya SDM yang handal dengan skor 6, kemudian sudah adanya ruang hasil penyimpanan hasil radiologi, jaringan yang cukup stabil, serta setiap unit yang sudah memiliki perangkat komputer. Adapun kelemahan dari sisi internal kami adalah yang pertama belum efisiennya pemberian hasil radiologi, kemudian belum adanya tenaga ahli yang khusus mengembangkan sistem di instansi radiologi, kemudian tempat atau ruangan penyimpanan hasil radiologi belum memadai dengan skor 6, kemudian lama antrian pemeriksaan hasil radiologi, lalu yang terakhir kurangnya pemahaman pengguna terhadap perangkat yang digunakan. Adapun dari faktor eksternal, dari opportunity atau peluangnya, yang pertama memberikan gambaran sebagai acuan untuk menentukan masalah secara detail dengan skor 9. Kemudian dukungan dari direktur terhadap peran institusi radiologi, sudah adanya sistem yang memadai, kemudian kinerja unit dimonitoring dan diawasi dengan skor 6. Kemudian yang terakhir koordinasi yang baik dengan sesama petugas. Yang terakhir adalah ancaman atau threat dari faktor eksternal. Yang pertama adalah teknologi yang semakin berkembang, keluhan pasien terhadap staf radiologi. Yang ketiga, faktor kehilangan berkas CT scan dan USG pasien dengan skor 6, kemudian resiko penumpukan jumlah pemeriksaan pasien, kemudian yang terakhir adalah tempat penyimpanan berkas beresiko terkena bencana dengan skor 3. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Farhan. Terima kasih Mas Fahmi. IPAS dan EPAS dan berisi analisa faktor lingkungan internal IPAS dan EPAS untuk instalasi radiologi RSUD Kabupaten Tangerang. Grafik analisa SWOT dan menampilkan analisis SWOT berdasarkan grafik posisi pertumbuhan yang memungkinkan pengembangan strategi alternatif. Grafik SWOT menampilkan elemen-elemen utama SWOT: strength, weakness, opportunity, threat pada grafik. Berdasarkan hasil analisis disarankan strategi alternatif, yaitu proses digital yang lebih cepat dan efisien dalam pengambilan, penyimpanan, dan pengiriman hasil radiologi. Meningkatkan keamanan data hasil radiologi, menyoroti pentingnya perlindungan dan manajemen data yang lebih baik. Lanjut Mas. Bagian IPAS dan EPAS. Bagian IPAS, faktor lingkungan internal, faktor kekuatan strike, 5 poin kekuatan dengan nilai bobot dan rating yang menghasilkan nilai terbobot, misalnya keberadaan sistem informasi rumah sakit dan SDM yang baik. Subtotal nilai kekuatan 3,25. Faktor kelemahan, weakness, 4 poin kelemahan yang menunjukkan aspek yang perlu ditingkatkan, misalnya belum efisien pelayanan dan kurangnya pemahaman staf terhadap perangkat yang ada. Subtotal nilai kelemahan 2,94. Total skor IPAS 3,25, 2,94 sama dengan 0,31. Nilai ini digunakan untuk evaluasi internal. Bagian EPAS, faktor lingkungan eksternal, faktor peluang opportunity, 4 poin peluang mencakup faktor-faktor eksternal seperti dukungan pemerintah dan potensi kerjasama dengan penyedia teknologi. Subtotal nilai peluang 1,26. Faktor ancaman threat, 4 poin ancaman yang menyoroti risiko dari kompetitor, regulasi ketat, dan keterbatasan fasilitas penunjang. Subtotal nilai ancaman 1,70. Total skor EPAS 1,26 diambil 1,70 sama dengan 0,44.
ya, ini digunakan untuk evaluasi eksternal. Kesimpulan, analisa IPAS menunjukkan kekuatan sedikit lebih dominan daripada kelemahan. Analisa IPAS menunjukkan ancaman lebih besar daripada peluang. Hasilnya dapat digunakan strategi dengan performa instalasi radiologi di RSUD Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Dilanjutkan kepada Mas Andi. Kesimpulan, saya serahkan kembali ke Mas Yopi. Baik, terima kasih Mas Andi. Kesimpulan dari hasil optimalisasi ini. Optimalisasi pelayanan penunjang medik melalui sistem integrasi efisiensi radiologi terpadu di RSUD Kabupaten Tangerang. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan radiologi dengan mengubah hasil pemeriksaan dari format analog menjadi digital. Proses ini mencakup pengambilan, penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi gambar radiologi secara digital yang diintegrasikan dengan sistem rekam medis elektronik atau EMR yang ada. Beberapa masalah yang diidentifikasi termasuk belum efisiensinya pemberian hasil radiologi, waktu tunggu yang lama, dan ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan. Baik, terima kasih. Sekian untuk presentasi dari tim kelompok 6. Untuk soal kemudian terima kasih. Mohon untuk masukannya jika ada yang bisa diimprove lagi untuk dari presentasi kami. Baik, kalau gitu tidak lagi. Ada lagi kah dari tim-tim yang lain yang ingin mau disampaikan? Cukup, Mas. Kalau tidak ada, Cukup kayaknya. Saya tutup. Oke. Kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan presentasi Bapak Proses Bisnis Informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.